Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart FM Business and Inspiration. Selamat malam Smart Listeners di manapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Daryl Adam dalam program Smart Syariah. Dan seperti biasa kita akan coba mengenal kembali bagaimanakah perkembangan syariah di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan tepat guna dana zakat. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas banyak sekali provinsi dan tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke, merupakan salah satu negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam terbesar di dunia. Bahkan Indonesia pun merupakan negara yang punya potensi dana zakat infak dan sedekah yang bisa dimaksimalkan untuk menanggulangi indeks kemiskinan. Untuk itulah, di program Smart Syariah kali ini kita akan coba bahas tentang menakar tepat guna dana zakat dalam konsumsi publik. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Haji Muhammad Bukhari Muslim LCMA selaku pengurus pusat MES dan Dewan Syariah Nasional MUI. Assalamualaikum, selamat malam Ustaz Bukhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dery, Mas Ola, para pendengar sekalian. Mudah-mudahan lancar, sehat semuanya. Baik, terima kasih Ustaz Bukhari atas kesediaan waktunya. Dan kita tidak hanya berdua saja, didampingi oleh Ketua Bidang Sinergi dan Kolaborasi Forum Zakat atau FOS, ada Mas Holap Hibatullah. Assalamualaikum, selamat malam Mas Holap. Waalaikumsalam Mas Daryl, Ustaz Bukhari, salam kenal semuanya, semoga sehat semuanya. Amin, amin. Baik, terima kasih kesediaan waktunya Ustaz Bukhari dan juga Mas Holap Hibatullah. Dan juga seperti biasa kami mengundang Anda untuk berinteraksi. Silakan di 0812 11 12 959 dan juga kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang ingin menyaksikan kami secara langsung lewat audio visual, buka kanal YouTube Smart FM, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Oke, mungkin untuk sesi pertama ini, walaupun waktunya nggak cukup panjang, saya minta kesediaan Ustadz Bukhari Muslim. Ustadz, kalau kita tahu zakat itu kan punya 8 asnaf ya, yang sudah diatur secara jelas. Tetapi sebetulnya bagaimana Pak Ustadz? Syariah itu memungkinkan fleksibilitas saat muncul kebutuhan baru yang bisa dikatakan mendesak. Silakan Pak Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Smart listener, Mas Daryl, dan yang teman-teman yang lain. Kita membincang masalah 8 asnaf mustahik zakat. Ada 8 golongan yang secara teks dalam Al-Quran itu kelompok golongan yang boleh menerima zakat. Kita pembahasannya adalah zakat. Zakat itu adalah ibadah yang diatur khusus spesial oleh Allah, baik jumlahnya, nisabnya, haulnya, dan pihak yang menerima. Itu 8. Tadi pertanyaan Mas Daryl begini, dari 8 ini kira-kira bisa nggak sih, gitu misalnya, karena kondisi darurat itu bisa berkembang, misalnya gini, dari aspek kajian usul fikih, kajian tafsir, 8 ini nggak mungkin akan berkembang, atau nggak mungkin lagi akan menambah lagi, karena secara teks 8 itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran, fakir, miskin, Ibnu Sabil, Gharim, Amil, Fisabilillah. Ini sudah nggak bisa berkembang. Tapi kalau pertanyaannya, mungkin nggak dari di luar 8 ini bisa menerima? Karena sekarang nanti kita akan diskusinya terkait tentang makan gratis, misalnya kan gitu ini. Ya, ya. Kalau dari 8 nggak mungkin. Tetapi secara usul fikih, 8 golongan yang ada di dalam Al-Quran itu secara makna, secara cakupannya, atau secara penafsirannya bisa diperluas. Saya kasih contoh, misalnya begini Mas. Zakat itu untuk orang fakir, itu nggak bisa ditawar. Tapi persoalannya fakir sekarang ukurannya apa?
Saya sederhananya begini, kalau fakir itu misalnya orang, kalau secara definisi adalah orang yang dia nggak punya kerjaan dan nggak bisa nggak bisa makan, nggak punya kerjaan, nggak punya pendapatan. Nah, sekarang naik nih, orang yang dia sebetulnya punya pendapatan, tapi nggak cukup. Nah, sekarang berapa yang nggak cukup? Sekarang ada orang pendapatannya sekarang misalnya nih, sehari dapat 50.000. Cukup nggak? Kan bisa jadi di Jakarta nggak cukup. Ya. Karena dia menanggung istri dan anak. Perluasan ini. Kemudian fisabilillah, saya kasih contoh. Kita karena waktunya terbatas nih Mas Daril. Fisabilillah itu kalau di kitab-kitab salaf, dimaknai orang yang berjuang jihad fisabilillah, perang. Tapi kemudian makna dari fisabilillah ini kemudian dikembangkan atau difahamin yang lebih luas. Siapa itu? Orang yang berjuang membela agama Allah. Membela agama Allah itu kalau konteksnya Indonesia tidak ada perang. Kita bukan negara harb, bukan biladul harb, kita nggak ada perang. Apakah nggak ada fisabilillah? Ya, dimaknain orang yang misalnya ya dakwah ke pedalaman atau orang yang belajar. Nah, ini pemaknaan. Okay. Makna yang lain juga sama, yang lain 8 asnaf. Makna ini yang perlu didiskusikan atau sering dikembangkan oleh para ulama. Orang yang misalnya yang satu lagi misalnya Mas Jali ini yang menjadi misalnya orang yang gharib, orang punya utang. Orang punya utang sekarang itu misalnya pinjol. Terlilit pinjol itu bisa dibayari dengan zakat. Ini diskusi nih. Sehingga tadi kalau pertanyaan Mas Jaril, apakah 8 itu bisa berkembang? 8 nggak mungkin. Okay. Ulama itu justru berpendapat boleh nggak zakat dikurangin? Tidak hanya 8, cuma dikasihkan 4 orang gitu misalnya. 4 kelompok. Itu ada perdebatannya. Tetapi kalau maknanya semakin luas bisa. Nah nanti kita akan diskusikan kalau seandainya untuk anak-anak sekolah, untuk pendidikan, untuk yang lain-lain. Itu adalah pengembangan, pemahaman dari teks sehingga konteks sekarang seperti apa. Kira-kira gitu Mas Tadi. Baik. Ini cukup panjang pembahasannya, walaupun waktu kita terbatas. Mas Solaf nanti di sesi kedua ya, kita akan mulai. Tapi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Ustadz Bukhari Muslim, maknanya itu yang perlu lebih dipahami sebagai sebuah esensi dasar. Jangan mentang-mentang dia terlilit utang gara-gara pinjol, tapi bisa dilunasi dengan zakat ya, Pak Bukhari Muslim ya. Nggak seperti itu. Oke, kita break sebentar. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Saya mau minta komentar nanti dijelaskan oleh Mas Solaf tentang anggapan distribusi zakat yang belum sesuai dengan kebutuhan utama. Nah, seperti apa sih dari sudut pandangnya Mas Solaf? Nanti di sesi berikutnya tetap bersama kami. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional,
jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Baik, terima kasih Spesialis, Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah bersama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah, dan kita masih membahas tentang menakar tepat guna dana zakat dalam konsumsi publik. Ini sebetulnya perdebatannya bisa dikatakan panjang dan juga simpel karena setiap orang itu punya pemaknaan yang berbeda sesuai dengan realita di zaman sekarang. Tadi sudah disampaikan secara harfiah singkatnya oleh Ustadz Muri Muslim. Dan kita akan lanjutkan di sesi kedua ini. Saya mau ke Mas Holaf selaku Ketua Bidang Sinergi dan Kolaborasi Forum Zakat atau FOS. Mas Solaf,
kalau melihat atau mendengar dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Buri Muslim tadi, ada anggapan nih Mas Solaf, distribusi zakat itu belum sesuai kebutuhan utama. Nah, kalau menurut pandangan Anda, bagaimana sejatinya memastikan bahwa hal itu bisa tepat sasaran tanpa melanggar prinsip dasar tadi? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan penyaluran ya Mas ya, Hmm. atau pendistribusian dana zakat amanah zakat ke lembaga-lembaga zakat terutama di Indonesia begitu. Jadi lembaga zakat itu cukup diawasinya cukup ketat gitu, Mas Hmm. Dari. Dia selain ada akuntabilitas audit keuangan begitu, dia ada namanya audit syariah. Hmm. Nah, audit syariah ini berdasarkan apa? Fatwa MUI dan opini DPS, nah, Dewan Hmm. Pengawas Syariah. Jadi setiap lembaga itu punya DPS. Gitu. Nah, Oke. turunannya nanti kepada SOP teman-teman dalam penyaluran tiap lembaga itu. Nah, dalam penyaluran tentu 8 asnaf ini menjadi pegangan yang harus mereka jadi ketentuan mereka dalam penyaluran. Sehingga mereka paling mudah sebenarnya di teman-teman itu mengidentifikasinya adalah di fakir miskin dulu. Hmm. Begitu. Jadi saat penyaluran mereka ada tahapan fakir miskin melakukan survei awal. Survei awal biasanya administrasi masuk Mas. Dia akan ditata nih satu keluarga. Pendapatanmu berapa? Anakmu sudah besar ada pendapatan atau tidak? Nanti dikalkulasi. Lalu nanti setelah itu ketahuan tuh kebutuhannya kurang atau tidak. Oh dia punya pendapatan atau tidak begitu. Kalau tidak punya pendapatan berarti kan fakir nih. Oh, Ya, dia ya. punya pendapatan tapi nggak cukup untuk kebutuhan keluarga, berarti kan miskin masih kategorinya. Nah, Hmm. setelah tahap awal ini mereka melakukan visitasi ke rumah, Mas. Hmm. Maaf nih, kadang-kadang yang disurvei asetnya lebih eh, besar daripada yang mensurvei begitu. Semisal motornya mereknya yang besar gitu ya. Nah, ini Ah, merek yang survei motornya kecil begitu, kira-kira begitu. ah, ah, ah. Nah, ini harus dilakukan. Tiap lembaga melakukan itu. Untuk apa? Untuk menjaga amanah mengenai penyalurannya gitu. Oke. Nah, yang kedua, eh, bagaimana tanggapan masyarakat bahwa kalau dana zakat ini belum atau tidak sesuai begitu. Nah, un- kami melakukan tahapan satu itu, lalu yang kedua kami melaporkan semua penyaluran itu kepada Basnas, kepada teman-teman Kemenak begitu, di Kemenak sebagai koordinator kami. Tentu ini akan dilakukan audit syariah. Ketahuan tuh Mas, kamu sesuai atau tidak dan sebagainya. Tetapi menurut kami menjalankan semua aturan itu dan pasti kami penyaluran sesuai dengan asnaf 8 asnaf itu. Memang secara porsi dari 8 itu yang sulit tuh rekop ya Ustadz Ibu Bukhari ya. Rekop tuh sulit. Nah, paling mudah yang paling besar memang posnya di fakir miskin gitu, untuk Oke. 8 asnaf itu. Begitu sih Mas Daril terkait dengan Oke. skema teknisnya ya di teman-teman ya. Iya, iya, iya. Ini kan kalau misalnya kita pelajari lebih jauh akan mengundang perdebatan lagi. Gimana Ustadz Budi Muslim menurut pandangan Anda? Ya, ini yang menarik begini nih. Tadi kalau disampaikan recop, ini saya akan melanjutkan tentang bagaimana kita memaknai teks-teks yang ada di kitab-kitab salaf atau di Ah, Quran gitu ya. Recop itu adalah eh, orang secara teksnya adalah orang yang budak gitu ya, budak. Tapi sekarang beberapa kasus yang ada di kita ini di Indonesia itu banyak TKI, TKW, TKI itu wanita yang ada di luar negeri itu pernah misalnya mau dihukum gantung, dipancung. Lalu dia akan bebas kalau membayar sekian miliar. Nah, diskusinya adalah mungkin nggak sih uang zakat itu untuk bayarin itu gitu. Karena dia posisinya adalah anggaplah dia adalah pembantu gitu ya, yang nggak punya apa-apa dan nyawanya sudah terancam gitu. Bisa nggak? Nah ini diskusi itu. Nah, Oke. tapi nanti ini ada pertanyaannya adalah kalau pengembangan pengembangan diskurs tentang makna-makna mustahik ini perlu dikaji secara mendalam lagi. Kira-kira gitu Mas Dari. Oke.
Baik. Kita ambil contoh singkat fakta realitanya sekarang ya, Ustadz Bukhari Muslim ya. Ini kan Ya, mengenai 8 asnaf termasuk fisabilillah tadi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Bukhari Muslim. Saya berpikir untuk menggiringnya ke kontekstual kebutuhan dasar, kayak program ya, makan bergizi gratis lah. Itu kan dianggap sebagai sebuah kebutuhan dasar. Nah, yes, ini menarik nih. termasuk maaf, ini termasuk fisabilillah nggak? Kalau misalnya iya, apa batasan yang perlu diperhatikan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah, Pak Ustadz? Baik, dulu tentang makna fisabilillah. Mm-mm. Makna dasar fisabilillah orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau kita merujuk, saya ulangi kitab-kitab salaf di referensi-referensi salaf gitu ya. Mm-mm. Ulama mendefinisikan fisabilillah itu orang yang perang. Lalu kalau sekarang Mas Darin menuntut orang yang penuntut ilmu itu juga fisabilillah gitu. Karena Mm-mm. definisinya orang yang dia komitmen di jalan Allah. Orang menuntut di jalan Allah itu orang yang belajar. Lalu orang belajarnya, mohon maaf, kelaparan. Misalnya gitu ya. Mm-mm. Kan kelaparan, butuh Mm-mm. makan. Ya. Ya mungkin nggak sampai kelaparan, butuh gizi. Kan gitu ya. Ya. Kalau makan gizi itu nanti otaknya cerdas. Gitu ya. Mhm. Kalau sudah cerdas, mikirnya encer, jadi orang pinter, nanti bisa mengembangkan dirinya, tidak lagi jadi orang fakir miskin, misalnya gitu. Mhm. Nah, pertanyaan singkatnya, boleh nggak sih? Kan gitu kira-kira. Ya. Uang zakat itu diberikan kepada anak sekolah, dalam hal dia untuk ngasih makan. Hmm. Kajian pertamanya adalah gini. Satu, definisi anak sekolah menjadi fisabilillah ini perlu dipastikan dulu. Secara hukum fikihnya, benar nggak anak sekolah ini berhak menerima zakat? Mhm. Bentuknya bisa uang makan atau gratis sekolah. Kan gitu nih. Ya. Tapi secara umum saat ini nih Mas Daril bisa diterima bahwa anak sekolah itu mendapatkan beasiswa dari zakat. Dia Mhm. bisa sekolah gratis karena zakat. Lalu diputer nih. Sekarang tidak dikasih uang sekolah gratis. Mhm. Karena sebetulnya dia butuh biaya kampus, biaya pendidikan macam-macam, termasuk makan. Sekarang diberikan ke makan bagaimana? Nah, itu pertanyaan kan? Oke. Nah, kalau dari aspek ini bisa jadi secara fikihnya boleh. Pertanyaan tapi begini, Hmm. bagaimana kita memastikan bahwa si anak penerima beasiswa atau makan gratis dari zakat itu benar-benar dia itu disebut menerima fisabilillah Ah, atau fakir atau miskin. Kriteria yang disebutkan Ustadz Khalaf tadi itulah yang perlu. Mana yang atau siapa yang mampu memastikan kalau tadi fakir miskin datang ke rumahnya. Oh hmm. iya, dia apa? Sekarang benar nggak? Nah, sekarang proses untuk memastikan ini butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran. Iya. Nah, itu yang sehingga saat ini banyak perdebatan. Bagaimana kalau uang zakat untuk makan gizi gratis? Secara fikih bisa dicarikan solusinya. Solusinya. Tetapi apakah benar nih? Nah, itu tuh. Jangan sampai kita melanggar syariat juga. Ah, Gitu ya. ya. Yang kedua terakhir nih, anak di bawah umur itu dia belum berhak menerima zakat loh. Mhm. Anak di bawah umur. Yang berhak itu adalah orang tuanya. Tapi kalau memang anak yatim, nggak punya orang tua, it's okay, karena fakirnya bukan yatimnya. Oke. Gitu. Dia Hmm. memang nggak punya orang tua, dia benar-benar yatim, susah, fakir, miskin, boleh. Tapi sekali lagi, pengawasannya bahwa sesuai tadi, kepatuhan syariahnya seperti apa. Saya kira Oke. itu Mas Dari. Baik. Mas Olaf, nanti di sesi ketiga kita minta klarifikasinya ya. Sebetulnya manfaatnya ini dirasakan sama yang berhak atau tidak sih? Tapi nanti di sesi yang ketiga ini semakin seru perdebatan tentang contoh kecil saja makan bergizi gratis yang kalau direletkan dengan tema kita tentang tepat gunanya dana zakat dalam konsumsi publik. Kita kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia.
part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter.
meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah bersama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah. Hadir Dr. Haji Muhammad Buhori Muslim LCMA, Pengurus Pusat MES dan Dewan Syariah Nasional MUI. Juga ada Mas Holab Hibatullah, Ketua Bidang Sinergi dan Kolaborasi Forum Zakat atau FOS, saya Daril Adab. Dan menakar tepat guna dana zakat dalam konsumsi publik ini yang lagi ngehits dan juga ngetren adalah sekarang tentang perdebatan makan bergizi sehat ya. Nah, saya jadikan ini sebagai sebuah contoh karena memang sangat relate dengan apa yang disampaikan sebagai sebuah tema kita di hari ini. Nah, tadi Ustadz Buhori sudah menjelaskan masih sehubungan dengan pertanyaan besar, belum selesai diskusinya. Kita klarifikasi ke Mas Salaf. Mas Salaf, silakan. Kalau menurut pandangan Anda, ini program makan gizi gratis kan dianggap membantu mustahik ya. Boleh nggak disampaikan dasar pemilihannya itu seperti apa? Dan bagaimana kira-kira memastikan manfaat ini nih sampai benar-benar ke orang yang berhak? Silakan, Mas Salaf. Baik, lembaga zakat itu kan sudah melakukan program-program bahasanya charity Mas ya, yang dia membutuhkan menangani kebutuhan primer masyarakat mustahik begitu. Contoh orang sakit, ya dia penanganan kesehatan. Orang nggak bisa makan, kebutuhannya adalah laparnya atau diberi makan begitu. Nah, program-program memberi makan bergizi ini atau makan yang kami nyebutnya biasanya makanan berkah begitu, yang disalurkan dengan skema ada yang dia dengan UMKM Mas, jadi ada sebuah warung begitu, warung kecil di pinggir jalan begitu, kita kerjasamakan. Nanti yang datang adalah orang-orang seperti contoh pemulung, abang becak begitu, pekerja informal dan sebagainya. Yang itu nanti diseleksi untuk bisa makan di situ gitu. Nanti ada datanya gitu. Nah, itu yang dilakukan sekarang atau yang existing begitu. Yang kami lakukan di situ. Nanti juga itu kenapa? Karena begini. Orang pekerja itu biasanya dia mengeluarkan 10-15 ribu untuk makan. Dengan adanya nasi berkah ini, dia akan menyisihkan tuh Mas 15 ribunya. Bisa untuk dibawa pulang untuk keluarga, untuk dibelikan yang lain, kebutuhan lainnya. Begitu. Nah, ini akan mengurangi pengeluaran kos yang dia keluarkan setiap harinya. Begitu kan. Walaupun program tidak rutin harian. Tetapi secara pemilihan orangnya itu sudah diklasifikasikan tuh Mas. Oh, orang ini ya, orang ini, orang ini, orang ini. Sehingga nanti saat dia masuk ke warung itu, atau yang kami bagikan secara langsung dengan mobil, ada yang dengan mobil, dapur begitu, dapur berjalan, atau langsung di tempat-tempat itu sudah kami klasifikasikan. Sehingga itu juga bisa kita ukur pekerjaan dan pendapatannya berapa sih, sehingga itu masih kategori fakir miskin tadi, Mas. Nah, itu yang kami lakukan pemilihannya. Kalau manfaatnya dirasakan tentu nggak ada. Itu tadi sangat bayangkan Mas, 15 ribu bagi pekerja begitu, itu sangat berarti untuk dia bawa, sisihkan, ditabung untuk keluarganya, gitu, untuk sekolah anaknya, untuk besok makan hari besok. Gitu. Itu yang telah dilakukan begitu. Itu sih Mas. Tapi kalau yang tadi misalnya sekolah, begitu, itu yang agak sulit tuh, karena dia komunal. Satu sekolah itu nggak mungkin satu kelas dan berbagai macam kelas dan dari segmen keluarga yang bermacam-macam begitu. Untuk mengklasifikasikan bahwa itu fisabilillah betul gitu kan, karena fisabilillah ada yang disampaikan Ustaz Bukhari Muslim tadi, ada kriteria lagi, tidak hanya soal belajar sedang belajar begitu,
ada kriteria kondisi lagi tentang keluarganya yang harus harus menjadi syarat gitu. Nah, itu yang kami kewalahan kalau komunal dan sebagainya, malah nanti kami nabrak sisi syariah gitu. Belum lagi keterbatasan di sisi, tentu kalau lembaga-lembaga itu kan keterbatasan di sisi pendanaannya yang tentu dia basisnya karena ada yang kabupaten izinnya hanya provinsi Ya, begitu. ya. Dia Hmm. nggak luas begitu, nggak nasional, sehingga ini menjadi tantangan juga di lembaga zakat jika harus di program yang sifatnya besar dan sebagainya. Begitu, Mas Oke. Dari. Berarti bisa dikatakan nggak? Ini asumsi saja ya. Program ini bisa dianggap kurang mendukung pemberdayaan mustahik begitu, Mas Oh, Holaf? enggak. Oh enggak. Jadi secara skema itu tadi pemberdayaan mustahik itu terjadi juga. Karena Heeh. kan kita kita klasifikasi Mas ya kondisi mustahik itu. Satu, dia masih butuh darurat gitu. Nggak bisa makan nih. Contoh satu ya, soal soal makanan ya. Nggak bisa makan. Nah, tapi kita punya program pemberdayaan. Apa itu? Warung. Nah, Ah, ini kita oke. pertemukan gitu, Mas. Ah, Sehingga si warung ini punya secara customer rutin begitu kurang lebih hmm. mingguan atau harian yang itu adalah si mustahik ini di mana Oke. biayanya ada disupport oleh lembaga amil zakat sehingga dia tetap berputar secara ekonominya si warung ini begitu. Dan Mhm. kita mengajarkan si warung juga bersedekah. Bisa jadi masih contoh nih, satu warung 100, kita 100 porsi ya Bu ya untuk hari Jumat begitu, atau hari Kamis, atau hari lainnya begitu ya. Mhm. Ternyata dia lebihkan Mas. Oke, dari misalnya sebuah lembaga A gitu ya, 100, saya nyumbang 30 juga Mas, 30 porsi. Nah, itu kan menggerakkan juga kepada masyarakat untuk juga terus Ah, berbagi begitu. Nah, ini oke. akan berputar dan berdampak gitu Mas, Ya, dalam sebuah program begitu ya. oke, baik, baik. Jadi sebentar, sebentar. Ini statementnya Mas Holaf saya coba alihkan ke Ustadz Bohori ya. Ustadz, kalau menurut pandangan Ustadz, berbanding luruskah kira-kira dengan apa yang disampaikan oleh Mas Holaf? Jadi sih saya melihatnya bahwa program makan gratis ini kan penyelesaiannya tuh hanya sifatnya masalah jangka pendek ya. Gimana kira-kira syariah memandang pentingnya produktivitas dalam penggunaan zakat untuk kontekstual jangka pendek ini? Yes, memang begini, zakat itu pada dasarnya Hmm, diberikan konsumtif. Kalau ngomong jangka pendek itu kan konsumtif nih. ya, ya. Orang lapar nggak bisa ditunda. Kan Hmm, gitu nih. ya, ya. Misalnya ditunda, mohon maaf lah. Dia tunggu kamu jualan dulu ya, jual ini ya nggak bisa, wong lapar. Ah, ah, ah. Nah, pada dasarnya di situ zakat itu diberikan secara konsumtif. Hmm, Tapi nih memang juga ada dasarnya zakat bisa diberikan untuk produktif dalam rangka apa? Misalnya gini, di diberikan agak lama nih. hmm, hmm. Tadi kalau orang usulannya Mas Falaf ini keren, bagus, bahwa diberikanlah orang-orang yang punya warung, Hmm, hmm. gitu ya. Sehingga nanti warungnya yang memasak, ini memberdayakan. Orang-orang yang kecil, yang tidak biasa punya orderan banyak bertambah. Kan gitu nih. Hmm, hmm. Sekali lagi, ini adalah model di mana bisa dikemas untuk yang disebut agak produktif. Uang zakatnya diproduktifkan. Hmm, Untuk apa? Para pengusaha tadi, tapi pengusahanya nanti untuk memberi kepada orang fakir miskin. Tapi hmm. ingat sekali lagi ada kaidah-kaidah syariah juga nggak boleh diterjang. Apa itu? Jangan sampai uang zakat nanti, mohon maaf dalam tanda kutip, misalnya gini, ini taruh tapi kamu mengembalikan ya. Hmm, Ingat uang zakat itu haknya mereka. Memang nanti hak-hak para mustahik tentunya. hmm, hmm. Ketika saya kasih contoh konkret gini Mas Daril, Las lah misalnya Las, itu ngasih uang zakat kepada warung, ini uang zakat. Tapi kamu bisniskan, nah gitu kan? Hmm, hmm. Bisnisnya apa? Bisnisnya tadi itu eh, marung. Nanti orang-orang miskin kamu kasih dananya ini, kan nanti kembali misalnya. Ini Hmm. jadi masalah. Masalahnya adalah Ya, ya, paham, paham. uang zakatnya ini kan tadi haknya dia, Ya. tapi bagaimana bisa kembali? Walaupun nanti ada istilahnya Qardul Hasan. Qardul Hasan utang yang kalau nggak balik nggak apa-apa. Nah, ini juga dari aspek syariahnya harus clear. Maka Hmm, sebetulnya Mas Daril,
di las itu masing-masing las, bahkan ini amanat undang-undang dan juga amanat dari Permen, PMA, Peraturan Menteri Agama, kebijakan atau setiap kelas harus ada Dewan Pengawas Syariah. Dalam rangka apa? Tadi pertanyaannya, jangan sampai karena ini sudah uang zakat banyak disalurkan tidak ikut aturan syariah. Ini juga akan bahaya. Sehingga tadi betul pengawasannya harus ketat dari aspek apa? Aspek syariah terutama. Jangan sampai ada yang dilanggar. Oke, Itu Mas Ari. baik. Jadi PR-nya di sesi keempat kita minta penjelasan dari Ustadz Bukhari dan juga Mas Solafia tentang memastikannya pengelolaan zakat ini tetap relevan. Nanti sesaat lagi. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah bersama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah. Tentunya hadir Bapak Dr. Haji Muhammad Bukhari Muslim LCMA, Pengurus Pusat MES dan Dewan Syariah Nasional MUI, juga Mas Holaf Hibatullah, Ketua Bidang Sinergi dan Kolaborasi Forum Zakat atau FOS. Ini membahas tentang menakar tepat guna dana zakat dalam konsumsi publik. Agak keras sebetulnya bahasan kita hari ini dan juga tegas ya. Sehingga hal yang berhubungan dengan penyelewengan, kemudian juga apa namanya prinsip-prinsip yang tidak relevan itu bisa dihindari. Nah, di sesi terakhir ini kita akan coba lihat secara fakta bahwa Pak Ustadz nggak perlu dipungkiri lagi kebutuhan di zaman modern ini kan semakin kompleks ya. Kalau menurut pandangan Pak Ustadz sendiri, bagaimana kira-kira syariah ini memastikan bahwa pengelolaan zakat itu bisa tetap relevan tanpa melanggar prinsip dasarnya? Silakan Pak Ustadz. Nah, baik, bagus nih. Kita ngomong konteks Indonesia nih ya, Mas Mm-mm. Daril ya. Ya. Kalau kalau kita bertanya bagaimana memastikan pengelolaan zakat itu agar sesuai track syariah. Mhm. Nah, saya bercerita tuh tentang Indonesia. Indonesia itu unik. Mhm. Uniknya apa? Kita ini memiliki banyak sekali ormas, organisasi kemasyarakatan Islam. Mhm. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Wasliyah, ada Dewan Dakwah, ada Wahdah, ada Syarikat Islam, ada Perti, wah, macam-macam. Ada Mhm. puluhan. Masing-masing ormas punya istilahnya kayak lembaga fatwanya lah gitu ya. Kalau Muhammadiyah ada Majelis Tarjih, NU ada Bahsul Masail. Kemudian di Persis apa lagi? Macam-macam. Nah, ini pertanyaan gini nih. Ini unik Indonesia nih. Masing-masing organisasi ini adalah punya lembaga fatwa yang bisa mengeluarkan fatwa terkait zakat. Oke. Nah, ini yang uniknya gini. Kalau nanti masing-masing ormas mengeluarkan fatwa terkait zakat, itu akan menimbulkan varian yang sangat banyak. Maka untungnya lagi uniknya Indonesia itu punya Majelis Ulama Indonesia, punya MUI. MUI itu adalah gabungan dari ormas-ormas sehingga yang tepat adalah terkait pengelolaan zakat agar sesuai on track syariah, maka ikutin fatwa-fatwa yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Hmm. Biar nantinya apa? Arahnya jelas nih. Jangan sampai banyak perdebatan atau khilafiyah istilahnya. Mhm. Saat ini Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah banyak mengeluarkan fatwa terkait zakat. Zakat profesi, ada zakat YouTuber juga ada sudah kontemporer ya. Kemudian juga misalnya tentang hukum mengeluarkan zakat untuk produktif. Tadi sudah disebut itu. Langsung tapi secara produktif bisa bergiliran apa hukumnya. Ini akan lebih baik kita ikut satu dulu. Kenapa? Dia satu warna. Kalau enggak, ini dari aspek prinsip syariahnya bisa macam-macam. Nanti orang bisa beralih begini. Ketika misalnya orang Muhammadiyah, enggak, saya ikut Muhammadiyah. Ternyata di Muhammadiyah fatwanya beda dengan NU, dengan Persis, dengan Wasliyah, dengan yang lain-lain. Dan ini tidak ada di negara lain. Malaysia, kayak Mesir, Saudi nggak ada. Makanya untuk mengawasin itu atau untuk kontraknya, maka hemat saya kita harus satu ikut ke apa di Majelis Ulama Indonesia sehingga apa kontrak nih enak kita satu sehingga tidak banyak begitu kira-kira gitu Mas Eril. Baik, baik, baik. Ini semakin singkat waktunya, tinggal hitungan menit lagi. Tapi mungkin sebagai sebuah pemahaman yang lebih basic lagi, Mas Solaf boleh nggak sekalian diambil konklusinya? Kalau menurut Mas Solaf dan saya pun sepakat bahwa transparansi dan juga akuntabilitas ini kan kunci utama ya dari keberlangsungan setiap proyek yang mungkin berbasiskan syariah atau mungkin juga konvensional. Nah, ada nggak sebagai konklusi pandangan dari Mas Solaf langkah konkret yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat ini bisa amanah dan juga berdampak luas? Nanti Pak Ustadz boleh menambahkan juga. Silakan Mas. Baik, secara pengelolaan ya Mas. Kita memang satu sisi begini, kita harus memetakan tiap daerah itu beda Mas. Contoh penanganan penyaluran untuk Sulawesi dengan yang di Jawa itu pasti beda. Sehingga kita perlu namanya asesmen pemetaan terkait dengan kebutuhan mustahik di sana.
Eh, ada tiga hal, Mas. Satu soal kebutuhan darurat, yang Mhm, kedua kebutuhan pendampingan, mhm. yang ketiga pemberdayaan begitu. Oke. Nah, kita di tiga fase, tiga kelompok ini kita lakukan semua. Karena tidak mungkin tadi yang disampaikan Ustaz Bukhari, lapar dikasih apa gerobak gitu. Itu bisa jadi gerobaknya dijual jadi makanan. Gitu. Nah, sehingga pemetaan Ya. itu yang harus kita lakukan. Dia masuk kategori mana? Nah, dari semua penyaluran itu, dia di sisi pengelolaan laporannya itu juga harus termanajemen dengan baik. Mhm, Akun kegiatan apa, masuknya program apa, ini masuk penerima aspek mana, gitu. Penggunaan dana apa, zakat kah, infak kah, atau terikat lainnya. Gitu. mhm, Nah, setiap tahun lembaga itu ada diwajibkan di undang-undang itu mhm, eh, melakukan audit, dilakukannya audit KAP atau audit keuangan begitu dengan mhm, akuntan publik. Mengapa? Karena sebagai lembaga dia menggunakan atau menghimpun dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk banyak program. Nah, dia harus mhm, dilakukan audit. Nah, audit ini sebagai transparansi dia wajib untuk dilakukan diupload ke websitenya begitu. mhm, Bisa diakses semua masyarakat sehingga kalau misalnya Mas Darul mau lihat lembaga A bagaimana sih laporan keuangannya, saya mau zakat mhm. ke lembaga ini nih, saya mau lihat laporannya bagaimana, itu bisa karena dia harus melakukan transparansi dan akuntabilitas secara publish ke masyarakat. Gitu. Oke. Lalu yang kedua, mereka juga itu menjadi ini Mas syarat perpanjangan izin. Jadi Ya. perpanjangan izin sebuah lembaga selain itu ya. Dan dia juga secara manajemen, sertifikasi amilnya, sertifikasi orangnya sehingga secara penyaluran, secara pengelolaan zakat itu orangnya juga tersertifikasi, Oke. tahu bagaimana pengelolaan zakatnya, bagaimana pengelolaan keuangannya. Sehingga itu akan berdampak kepada dua hal yang tadi Mas dari tanyakan, soal Mhm. keamanan dan juga berdampak kepada masyarakat begitu. Ya. Karena kalau dia tidak paham tentang pengelolaan penyaluran begitu ya, Mhm. pentasarupan program begitu, mustahiknya nanti yang bingung, saya mau diajak kemana sih begitu, mau Betul. diapakan sih ini gitu, kira-kira begitu. Karena Oke. bagi mustahik kita datang bisa bencana gitu ya. Kita datang Mhm, mereka melihat kita sebagai penolong ya. Tapi kan mhm, kalau kitanya tidak apa namanya secara kemampuan mampu untuk mengelola itu mhm. bisa-bisa terjadi fraud dan sebagainya. Nah, itulah tugasnya kami untuk terus meningkatkan sisi SDM-nya, kelembagaannya, Mhm. pelaporannya, keuangannya, manajemennya begitu sehingga amanah masyarakat kepada lembaga-lembaga itu dapat eh, sesuai dengan kepercayaan masyarakat dan Mhm. juga dalam pentasarufannya berdampak luas kepada masyarakat. Begitu, Mas Dari. PR-nya berarti masih banyak ya Mas Olaf ya untuk membentuk sebuah ekosistem dalam zakat sendiri. Benar, dan itu tidak bisa sendiri Iya, karena perlu ada betul. seperti Smart FM, perlu ada eh, apa guru kami, Ah, MUI begitu ya, ya, ya. MES. Jadi ini ekosistem di Indonesia ini cukup luas begitu dan Betul, harus betul. dirangkai bersama-sama sehingga zakat ini ya semakin familiar di masyarakat, Ah, semakin baik dalam pengelolaan dan kepercayaan dunia pun meningkat karena Indonesia betul. ini juga dilihat kaget juga kalau dalam forum zakat internasional gitu ya. Kok bisa ya Indonesia begitu banyak lembaganya gitu ya. Penghimpunannya juga bagus-bagus begitu. Oke, baik. Gitu. Mas Olaf, terima kasih. 1 menit, Pak Ustadz. Silakan konklusi yang mau disampaikan paling tidak agar langkah-langkah yang dilakukan itu bisa konkret dan amanah serta berdampak luas. Silakan, 1 menit saja. Ya, pertama dari aspek kepatuhan kita harus patuh pada peraturan. Mhm, Yang kedua dari aspek patuh syariah kita juga harus pakai syariah. Yang kedua adalah kita harus berupaya lembaga-lembaga ini menyalurkan dana-dana ziswa dan dana yang lainnya itu tepat guna. Jangan sampai kita boros. Misalnya begini nih, kita dapat banyak punya program, ternyata biaya program lebih besar hmm, daripada kita yang salurkan. oke. Nah itu yang harus tidak kita anu ya. Yang terakhir adalah dari aspek pengawasan tadi disampaikan ya. Kita ini bersyukur nih, karena dunia sudah medsos. Sedikit aja, udah akan rame di medsos, udah luar biasa. Sebetulnya dana-dana sosial, dana siswa itu yang melihat banyak mata, Mas Dari. Ya. Jadi semua orang lihat sekali aja
misalnya kayak kasus beberapa waktu yang lalu, itu dana seperti itu, wah hebohnya luar biasa. Nah ini termasuk sebetulnya adalah dalam rangka pengawasan, pengendalian. Jangan sampai kita, orang-orang yang diamanatin menerima dana-dana ini juga sembarangan, nggak ada akuntabilitasnya, nggak ada pertanggungjawabannya, itu juga salah. Sehingga nanti dana itu adalah, kita ini kan orang-orang sosial nih gitu, bersifat sosial. Jangan sampai ya nanti di akhirat dituntut, di akhirat juga di dunia juga kita nggak punya akuntabilitas. Kira-kira gitu, Mas Daril. Mudah-mudahan negara kita lah, kita pikirkan negara kita ini pengen maju semua, kita mendukung pemerintah, anak-anak kita biar pintar, biar cerdas, makanya bergizi, kata Pak Presiden begitu. Dan sepertinya waktunya nggak cukup. Kita sepertinya kalau mau bahas ini harus buka satu forum diskusi yang lebih komprehensif ya, Mas Solaf dan juga Pak Ustadz ya. Tapi ada banyak hal yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Bukhari Muslim dan juga Mas Solaf. Intinya adalah bentuk akuntabilitas, transparansi, dan langkah konkret yang sudah disampaikan itu adalah kunci bahwa dana zakat dan pengelolaannya itu punya bentuk yang lebih luas dan juga beramanah pastinya. Pak Ustadz Bukhari Muslim, terima kasih waktunya malam hari ini. Sehat-sehat ya. Kapan-kapan kita ketemu. Terima kasih. Terima kasih Mas Daril. Mas Salaf, terima kasih banyak Terima kasih banyak, waktunya. Mas. Dan terima Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung. Saya Daril Adam, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.